Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Fatona, NIM 210441165. Saya dari kelas 3M. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan OSI. Poin-poin pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu pengertian OSI layer, dan yang kedua pengertian 7 model lapisan layer, dan yang ketiga fungsi dari tiap-tiap layer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari OSI. OSI atau Open System Interconnection dalam bahasa Indonesianya berarti model referensi jaringan terbuka. OSI mulai dikembangkan di daratan Eropa pada tahun 1977 oleh International Organization for Standardization. Hingga akhirnya OSI juga dikenal dengan OSI 7 Layer Model. OSI adalah sebuah inovasi di dalam bidang jaringan komputer atau computer networking, di mana sebelum adanya OSI, sebuah networking sangat bergantung kepada pemasok atau penyedia komponen jaringan. Selanjutnya yaitu 7 lapisan model OSI. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu physical layer atau biasa disebut dengan lapisan fisik. Physical layer merupakan layer yang memiliki koneksi dan juga definisi terdekat dengan perangkat keras jaringan, yang kemudian membantu sebuah transmisi jaringan dapat berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan. Yang kedua yaitu data link layer atau biasa disebut dengan lapisan tautan data. Data link layer merupakan layer ke-6 bagi transmitter atau pengirim data dan merupakan layer kedua bagi receiver atau mereka yang menerima data. Fungsi-fungsi dari data link yang pertama yaitu melakukan proses grouping secara logik, dan yang kedua menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address, dan yang ketiga mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengkoreksian, dan yang keempat menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam frame. Yang ketiga adalah network layer atau biasa disebut dengan lapisan jaringan. Network layer adalah lapisan yang menyediakan sarana fungsional dan prosedural untuk mentransfer beberapa variabel data secara berurutan atau biasa disebut dengan datagrams dari satu titik ke titik lainnya yang terhubung ke jaringan yang sama. Fungsi dari network layer yaitu menentukan tujuan data pada sebuah jaringan, mendefinisikan alamat IP, membuat header pada paket-paket data yang ada, dan yang terakhir melakukan proses routing. Dan yang keempat, transport layer atau biasa disebut dengan lapisan transportasi. Sesuai dengan namanya, transport layer jaringan komputer yang merupakan sebuah lapisan transportasi dapat menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam jaringan koneksi yang sama. Fungsi dari transport layer yang pertama yaitu menerima data dari season layer, dan yang kedua memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dan yang ketiga meneruskan data ke network layer, dan yang keempat memastikan bahwa semua data yang melewatinya dapat tiba di sisi lainnya dengan tepat, dan yang kelima mengirim segmen dari satu host ke host lain, dan yang keenam memastikan reliabilitas data, dan yang ketujuh mengatur lalu lintas dari sebuah jaringan. Untuk yang kelima yaitu season layer atau biasa disebut dengan lapisan sesi. Season layer jaringan komputer merupakan layer atau lapisan kelima dari keseluruhan lapisan OSI layer. Pada satu user menerima data dari sebuah jaringan dan bertindak sebagai layer atau lapisan ketiga terjadi pengiriman sebuah koneksi atau paket data atau peran sebagai transmitter. Fungsinya yang pertama melakukan komunikasi pada sebuah jaringan, dan yang kedua pembentukan hubungan, dan yang ketiga pemindahan data, pertukaran data, dan yang keempat pemutusan hubungan di dalam sebuah jaringan. Dan yang keenam, presentasi layer atau biasa disebut dengan lapisan presentasi. Presentasi layer jaringan komputer merupakan sebuah lapisan yang berada pada model lapisan OSI layer yang berada pada level atau lapisan kedua ketika sebuah data atau informasi akan dikirim, dan berada pada layer ke-6 pada saat sebuah data akan dikirim oleh user. Fungsi dari presentasi layer yang pertama melakukan enkripsi data atau pesan, dan yang kedua melakukan proses kompresi dan dekompresi, dan yang ketiga melakukan proses pemformatan pada bentuk-bentuk grafis, dan yang keempat mentranslasikan konten yang ada, dan yang kelima menyajikan data, dan keenam menentukan tipe data yang ada. Dan untuk yang terakhir yang adalah application layer atau biasa disebut dengan lapisan aplikasi. Aplikasi layer adalah lapisan ketujuh yang terdapat dalam OSI layer sekaligus sebagai pintu untuk user dan aplikasi agar dapat mengakses layanan jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar komputer. Fungsi dari aplikasi layer adalah yang pertama untuk pengumpulan data dari segala konten yang ditransmisikan melalui jaringan, dan yang kedua untuk menghubungkan user interface. Terima kasih.
Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.